Lu mau tau nggak satu trik yang bisa lu lakukan untuk mengalahkan segala macam orang yang lebih hebat daripada lu, lebih pinter daripada lu, lebih kuat daripada lu? Satu doang, dan ini udah terbukti gue lakukan dan gue mau share sama lu hari ini. Nah, sebelum gue masuk ke dalam triknya, pastikan lu subscribe ke channelnya, lu komen di bawah apa sih yang lagi lu pengen coba kejar dalam hidup, dan semoga kita bisa ngobrolin juga, dan di like dan di share juga ke teman-teman lainnya. Nah, lu tau gak, dalam hidup itu sering banget kita tuh ngalamin kayak, aduh, gua gimana ya, kok gua nggak pinter, gua nggak yang paling kuat, gua nggak yang paling cepet, gua nggak yang paling canggih lakuinnya. Gua mau share satu hal dari sebuah analogi, dari sebuah cerita kecil yang kita sering dengar. Lomba lari antara kelinci sama kura-kura. Kura-kura itu kalah dalam segala hal, khususnya dalam lomba lari ya. Kelinci kan boom, cepet banget larinya. Lah, kura-kura jalannya pelan. Yang lu mau menang dari teman-teman lu yang jago, itu bukan ngalahin mereka soal lebih cepat, lebih kuat, dan lain-lain. Tapi gimana caranya lu bisa bertahan lebih lama. Nah, itu yang lebih susah menurut gua. Orang yang misalkan sukses itu adalah orang yang bertahan paling akhir. Orang yang bertahan paling lama. Itu adalah orang yang menurut gua bisa sukses banget. Kuat itu talent, speed itu talent, tapi kuat bertahan itu namanya grit. Dan gue selalu percaya, menurut penelitian dari Angela Duckworth, grit itu better atau matters more daripada talent. Orang yang bertahan lebih lama, orang yang kuat sama nahan bosennya, orang yang kuat sama pain, orang yang tahan sama rasa sakit akan lebih kuat, akan lebih jago, lebih sukses dibandingkan orang yang punya ilmunya. Karena ada yang namanya compounding effect dari effort. Biasanya kita dengar compounding effect kan dari investment gitu ya. Tapi compounding effect dari effort. Semakin hari akan semakin kenceng effortnya, akan semakin terus naik. Makanya kan ada 1% setiap hari, lama-lama jadi berapa ratus persen gitu kan. Cuma gara-gara 1% aja tiap harinya. Tiba-tiba udah terbang tinggi. Karena effort itu compounding. Nah, jadi yang lu mau lakukan untuk lu bisa mengalahkan seluruh teman-teman lu di kantor yang lebih pinter, yang lebih jago, yang lebih apapun itu, adalah dengan bertahan paling lama. Yang punya kesabaran, yang punya kegigihan, ketekunan. Bahasa luar negerinya disebutnya itu long suffering. Orang yang bertahan menerima penganiayaan. Orang yang paling bertahan itu adalah orang-orang yang bisa menang. Jadi yang lu mau bangun ototnya itu bukan sekedar otot supaya lu semakin kuat, orang otot yang bikin lu semakin cepet, enggak. Tapi gimana caranya lu bisa punya otot untuk melawan kebosanan, konsisten. Makanya gue lagi, ini jujur ya, gue lagi belajar lari. Tapi larinya itu gue nggak sengaja nggak pakai ini loh, apa namanya, earphone atau AirPods. Karena kan ini kalau misalnya lu pakai, lu akan dengerin musik, denger podcast segala macam. Gue nggak usah pakai sama sekali. HP gue nggak buka sama sekali. Gue lari, tahan bosennya. 5K, 5 kilo lari sampai bosen. 5 kilo lari terus nggak berhenti. Terakhir baru gue reward diri gue dengan gue ya buka HP lagi gitu kan. Jadi yang lu butuhkan adalah otot-otot untuk lu bisa melawan kebosanan tersebut. Karena jalan menuju kesuksesan menurut gue bukan sekedar susah. Jalan menuju kesuksesan itu membosankan. Itu sih yang gue pelajari ya di umur-umur 30-an ini adalah jalan menuju kesuksesan itu membosankan. Bosen lah, lu lakuin hal yang sama terus-menerus, bosan. Ini otak kita tuh pengennya hal-hal novelty, hal-hal yang baru. Mereka tuh pengennya itu, oh coba ini, coba ini, coba ini, coba ini. Semua pengen dicoba. Tapi orang yang sukses adalah orang yang bertahan melawan bosan, bertahan melawan hal-hal yang orang lain tuh nggak mau lakuin. Kalau lu cuma ngomongin speed, semua kelinci lebih cepat daripada kura-kura. Tapi kalau misalkan si kura-kura tersebut bukan orang yang tahan bosan, ya dia udah nyerah. Aduh, gue susah banget ya, gue jalan lambat banget ya. Tapi ingat, yang lu butuhkan adalah ketahanan mental untuk melawan kebosanan.
Ketahanan mental untuk menikmati proses, ketahanan menikmati progres. Ingat, losers itu mengejar motivations, winners mengejar progress. Jadi jangan ngarepin diri lu sama motivasi, kejar momentumnya, jalanin terus meskipun sulit, jalanin terus meskipun sulit. One day lu akan nge-big hit sesuatu yang besar dengan lu konsisten aja. Jualan asuransi kecil, bosan duitnya dikit. One day akan ada yang kayak kebum gede yang akan ngubahin hidup lu. Itu yang gue percaya. Bener, itu yang gue percaya. Makanya kenapa gue masih bertahan di sini industrinya. Meskipun kok kayaknya bosan banget industrinya ya. Udah 3 tahun lebih gue bertahan, ya itu alasannya. Karena gue masih percaya one day gue akan kayak kebum gede, pukul yang gede, nasabah yang besar. Gitu ya, oke. Itu simple trick aja yang menurut gue praktekin. Dan gue bukan yang paling ahli, menurut gue nggak yang paling apa. Tapi gue belajar untuk gue yang jadi orang yang paling konsisten, jadi orang yang paling bisa bertahan terhadap kebosanan. Termasuk bikin video dengan 20 jenis set video yang modelnya begini terus. Bosan nggak? Gue udah kepikiran dengan ide-ide yang lain, tapi gue pengen ngejar sampai 100 episode yang kayak begini dulu, baru gue mulai coba move ke topik yang lain. Oke, so thank you so much for watching, dan kita ketemu lagi di video berikutnya.